selamat bergabung dengan kami. Saya Awal Hanifuddin dari Posko Relawan COVID-19 Desa Bejiruyung. Sore hari ini kita akan bersama-sama membahas materi tentang edukasi bagi relawan COVID-19, utamanya bagi relawan COVID-19 Desa Bejiruyung, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sore hari ini kita akan bergabung bersama Bapak Bambang Utoyo, SKPers, Magister Keperawatan dari Stikes Muhammadiyah Gombong. Kami panggil kepada Bapak Bambang Utoyo, dipersilakan, monggo. Selamat sore Bapak Bambang. Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, ini hujan-hujan tapi tetap masih segar, semangat, sehat. Iya, alhamdulillah. Sore hari ini Pak Bambang, kita akan mengadakan edukasi, tapi sebelumnya kemarin kita ada kerjasama dari Stikes Muhammadiyah Gombong, yaitu kaitannya dengan desa relawan COVID atau desa binaan dari Stikes Muhammadiyah Gombong. Mohon untuk bisa disampaikan kepada teman-teman, khususnya warga Bejiruyung, agar tahu kerjasama ataupun informasi dari kita semuanya. Monggo Pak. Ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan dulu, saya Bambang Utoyo. Saya tenaga pengajar, dosen di Stikes Muhammadiyah Gombong. Ini hadir di Desa Bejiruyung dalam rangka untuk pengabdian masyarakat. Kami dari institusi Stikes Muhammadiyah Gombong, terutama para dosen, itu melihat kondisi terkait dengan COVID-19 ini yang semakin meluas, semakin merajalela. Itu kami juga ingin ikut berpartisipasi, ikut berperan aktif dalam paling tidak pencegahan, kemudian untuk penyebarannya supaya bisa terhambat. Maka kami dari Stikes Muhammadiyah Gombong mengadakan pengabdian masyarakat, utamanya di Desa Bejiruyung ini sebagai desa binaan kami. Harapannya nanti dengan adanya pengabdian masyarakat ini, Desa Bejiruyung dapat tangguh, dapat menghadapi masalah COVID-19 ini dengan baik, paling tidak bisa mempertahankan diri, mencegah supaya wabah corona itu tidak masuk ke Desa Bejiruyung. Kami sebenarnya dalam program kami ada banyak hal, utamanya untuk pencegahan tadi supaya tidak masuk. Kemudian karena di Desa Bejiruyung ini juga sudah sangat aktif, ada posko dan relawan, maka melihat kondisi bahwa sanya baik relawan atau tenaga kesehatan adalah garda terdepan, barisan terdepan dalam penanganan COVID-19 ini, sehingga resiko yang dihadapi oleh para relawan ini juga besar. Maka dari itu kami selaku tenaga kesehatan, khususnya Stikes Muhammadiyah Gombong, ingin memberikan edukasi, pembekalan paling tidak relawan pada saat menjalankan tugasnya itu sudah mendapatkan wawasan, mendapatkan penjelasan, pengertian, sehingga mampu untuk memproteksi diri, mencegah penularan terhadap diri sendiri dan terhadap masyarakat. Nah, kemudian nanti ada program-program yang lain, insya Allah akan terus kita jalankan seiring waktu berjalannya penanganan COVID-19 ini. Ya, begitu. Oke, terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya mengenai program desa binaan dari Stikes Muhammadiyah Gombong. Baik, selanjutnya ini ada penjelasan atau edukasi dari Pak Bambang mengenai relawan COVID-19 ya Pak ya. Ini kebetulan kami ceritakan di Desa Bejiruyung ini kurang lebih sudah 1 minggu yang lalu
kita mengadakan diskusi, kemudian membuat sebuah posko, dan tentunya di dalamnya ada relawan. Memang edukasi tentang relawan, bagaimana kita nanti menghadapi terutama ODP ya Pak ya, dalam hal ini pemudik yang baru pulang dari Jakarta atau zona merah itu bagaimana, ini sangat perlu kita pelajari bersama. Dan selanjutnya monggo Pak Bambang untuk bisa menjelaskan, dan mohon untuk warga masyarakat Desa Bejiruyung ataupun bagi yang mendengarkan dan menyaksikan secara langsung ini untuk bisa bersama-sama menyaksikan edukasi atau pemaparan bagaimana sikap relawan dalam menghadapi Corona COVID-19 terutama untuk Desa Bejiruyung, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lainnya. Monggo Pak Bambang dipersilakan. Ya, terima kasih. Seperti tadi disampaikan, saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran relawan dan bagaimana relawan menghadapi COVID-19 ini. Nah, sebenarnya saya ada sedikit slide, nanti ketika penjelasan saya kurang begitu dimengerti bisa di-download untuk slide dan penjelasannya. Pada intinya sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa relawan itu adalah orang yang sangat-sangat berjasa, di mana relawan itu adalah orang individu yang mau mengorbankan harta, waktu, tenaga, dan lain-lainnya itu secara sukarela untuk keselamatan orang lain dan dirinya sendiri tentu saja. Itu relawan secara umum. Tapi relawan COVID-19 ini adalah lain daripada yang lain. Kenapa? Relawan misalkan banjir, mungkin resikonya tenggelam kalau nyebur, tapi sedikit. Relawan gempa mungkin nolong evakuasi dan lain sebagainya, ada resikonya, tapi tidak begitu sebesar relawan COVID-19 ini. Karena relawan COVID-19 itu ketika bertemu dengan orang yang terpapar virus COVID-19 ini, resiko untuk tertularnya itu sangat besar. Maka dari itu ketika menjalankan tugas sebagai relawan tentu saja harus memahami apa itu COVID, bagaimana pencegahannya, bagaimana penularannya, dan bagaimana memproteksi diri supaya diri sendiri sebagai relawan itu tetap tahan atau tidak tertular dari virus corona tersebut. Ya, itu. Oke, kemudian dalam hal pelaksanaan tugas relawan itu mestinya adalah pemberian informasi kepada masyarakat dan sifatnya mestinya adalah transparan. Karena ketika ada informasi-informasi yang dipunyai oleh relawan itu tidak disampaikan kepada masyarakat, kemudian masyarakat itu menduga-duga, kemudian menstigma, mencurigai, kemudian akhirnya adalah desa jadi tidak kondusif. Nah, maka dari itu relawan sangat perlu sekali selain menyimak penjelasan, pemahaman, kemudian nanti juga membantu menjelaskan kepada masyarakat. Jadi harapannya nanti kepada seluruh relawan khususnya di Desa Bejiruyung ini bisa nanti membantu memberikan atau menularkan informasi yang saya berikan ini kepada masyarakat pada umumnya. Kemudian siapa saja sebenarnya orang-orang yang bisa menularkan virus corona? Karena virus corona ini yang kita ketahui di media sosial dimanapun itu banyak sekali adalah virus yang menyerang saluran pernapasan. Itu sebenarnya pada awalnya dari Wuhan sana ya, dari hewan, kemudian bermutasi menginfeksi manusia. Karena belum ada vaksinnya dan belum ada obatnya, maka virus ini susah disembuhkan. Nah, bagaimana? Apakah orang yang terkena virus corona ini pasti meninggal? Tentu saja tidak. Virus corona itu bisa mati, bisa ditangani oleh kekebalan individu masing-masing orang. Nah, ada beberapa orang yang terkena virus corona kemudian meninggal. Itu sebenarnya berbagai faktor. Maka akan saya sampaikan di sini. Ada banyak tanda gejalanya, ada banyak resikonya. Nah, siapa saja orang yang mungkin bisa menularkan
virus corona tersebut. Yang pertama pastinya adalah orang yang positif COVID-19. Orang yang sudah positif ini pasti sudah dirawat di rumah sakit. Jadi sebenarnya orang yang sudah positif ini menularkan ke orang sedikit. Kenapa? Tenaga kesehatan, perawat dan tenaga medis di rumah sakit itu sudah mempersiapkan proteksinya dengan bagus, sehingga sedikit perawat atau tenaga kesehatan yang tertular. Nah, dari mana penyebaran virus corona kok cepat sekali? Itu bukan dari orang yang positif, tapi dari orang yang kategori kedua, yaitu pasien dalam pengawasan. Nah, ketika ada orang yang mengalami tanda gejala batuk, serak, demam, ya kan, bahkan mungkin sesak, dan itu habis dari daerah atau wilayah yang ada pasien corona atau boleh dibilang zona merah, maka dia resiko untuk menularkan kepada orang jauh lebih besar daripada si pasien yang sudah positif COVID-19. Kenapa? Karena merasa tidak sakit. Nah, itu walaupun hanya batuk, pilek, sesak dikira hanya flu biasa. Itu yang sering terjadi. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga adalah orang dalam pemantauan. Jadi orang yang dipantau ini adalah orang yang habis mudik misalkan dari tempat-tempat daerah yang itu zona merah atau di situ sudah banyak mengalami pasien-pasien virus corona, dia merasa sehat. Sehat itu belum tentu di dalam tubuhnya itu tidak ada virus, ya. Sehat itu bisa jadi adalah di dalam tubuhnya sudah ada virus corona, tapi virus corona itu tidak dapat berkembang dengan baik. Apa faktornya? Banyak faktor. Jadi tidak semua orang yang terpapar oleh virus corona langsung sakit. Tapi hanya sekali bertemu, sekali kontak bisa sakit. Itu. Sekali ketemu bisa sakit, tapi tidak semua orang yang kontak akan langsung sakit. Itu. Kemudian ada orang yang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ya orang pulang merantau itu. Orang merantau dari zona merah, dia pulang sehat badannya, tidak ada keluhan, tidak ada apa-apa, tapi mestinya harus dipantau. Dan paling banyak menyebarkan adalah orang-orang yang seperti ini, ya. Paling banyak menyebarkan adalah orang yang kelihatannya sehat tapi membawa virus corona, ya, membawa COVID-19 ini. Nah, ini adalah yang paling sering menularkan kepada orang lain. Nah, apakah setiap orang yang terpapar virus, misalkan habis jalan ketemu dengan orang yang virus corona gitu ya, apakah ketika ketemu langsung terinfeksi? Ada beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama adalah orang yang bertemu dengan pasien atau orang yang mengandung virus COVID-19 ini pada saat jalan berpapasan, kemungkinan pertama adalah virus itu tidak sampai terpapar, tidak nempel di tangan, tidak nempel di badan, karena si orang tersebut jalan mungkin tidak pegang-pegang macam-macam, sehingga di badannya tidak ada sama sekali. Itu satu. Orang yang seperti ini tidak akan menularkan dan tidak akan sakit. Nah, orang yang kedua jalan ketemu orang yang sakit atau terpapar atau terkena virus, dia itu tertempel, ya kan, ada di tubuhnya virus COVID-19 tadi, ada di tangan mungkin, ada di baju mungkin, tapi mungkin saja dia tidak sakit. Kenapa? Karena virusnya tidak sempat masuk ke dalam tubuh, di luar. Nah, masuknya kemana? Masuknya itu saat pegang-pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, itu ada kemungkinan bisa masuk. Tapi karena dia nggak melakukan itu, kemudian sebelum virusnya masuk ke dalam tubuh sudah cuci tangan, artinya dia tidak terpapar. Dia terpapar tapi tidak sakit. Nah, sekarang di bajunya bagaimana? Adakah virusnya? Mungkin ada, ya kan? Nah, saat dia pulang ke rumah, apakah bisa menularkan kepada keluarganya? Bisa, selama bajunya itu masih dipakai. Ya, mestinya setelah pulang ke rumah maka baju langsung dicuci, mandi, supaya tadi kalau ada yang nempel-nempel tidak sempat masuk ke tubuh kita. Itu. Jadi kategori orang kedua seperti itu.
bisa menularkan padahal belum sempat masuk ke dalam tubuh. Nah, kategori orang yang ketiga. Orang yang ketiga itu adalah orang yang jalan ketemu orang COVID-19, ada virus di tangan, ada di badan, dan sempat garuk-garuk, ya, sempat pegang hidung, ya, sempat pegang mata. Artinya ada yang masuk ke dalam tubuh. Nah, yang sempat masuk ke dalam saluran pernapasan itu tidak serta-merta virus itu bisa langsung infeksi. Kenapa? Di saluran pernapasan itu ada yang disebut dengan lendir, sekret atau dahak lah. Itu fungsinya bagus untuk memperangkap virus, nempel di lendir, lendirnya dikeluarkan, maka tidak sempat menginfeksi. Yang kedua, ada bulu-bulu halus silia di saluran pernapasan, itu juga sama. Ketika virusnya masuk ke saluran pernapasan, itu akan disapu oleh bulu-bulu halus itu, dikeluarkan. Maka virusnya keluar. Bisa menularkan ke orang lain enggak? Bisa. Tapi dia sakit tidak? Tidak, karena tidak sempat menginfeksi. Itu adalah bagus yang orang-orang saluran pernapasannya masih bagus. Yang masih bagus. Kalau yang sudah sering mengalami gangguan saluran pernapasan, tentu saja mungkin sudah nggak begitu bagus. Apalagi mohon maaf, perokok itu lendir-lendirnya itu nggak bagus, berkurang. Kemudian silia-silianya juga berkurang, sehingga proses untuk membuang virus yang sudah sempat masuk itu lebih sedikit. Maka perokok itu tentu saja lebih rentan. Nah, maka untuk para perokok ini bisa diedukasi kepada warga masyarakat untuk paling tidak di masa-masa ini rokoknya dikurangi, ya kan? Dikurangi. Karena biar apa? Biar saluran napasnya membaik dulu. Biar lendir-lendirnya itu berfungsi dengan baik dulu. Nah, itu. Kemudian kategori orang yang berikutnya. Yang berikutnya adalah orang yang terpapar, virusnya ada di tangan dan masuk ke dalam tubuh, silianya, lendirnya nggak bagus, kemudian dia masuk ke sel. Nginfeksi, virusnya berkembang. Nah, ketika virus berkembang itu belum tentu juga si pasien jadi langsung sakit. Karena di dalam tubuh kita itu ada sistem pertahanan yang berlapis-lapis. Kalau kita sering dengar namanya antibodi, ya. Antibodi itu sistem kekebalan tubuh. Tapi sistem kekebalan tubuh yang disebut antibodi itu hanya akan diproduksi setelah virus corona masuk. Masuk dulu, kemudian ada sistem pertahanan lapis pertama, kedua, ketiga tidak mampu mengatasi, baru dibentuk antibodi. Jadi prosesnya lama, berhari-hari, bisa sehari, 2 hari atau 3 hari. Nah, kalau itu terjadi keburu virusnya berkembang banyak, maka dibutuhkan sebenarnya sistem pertahanan lapis-lapis pertama yang lebih kuat. Contohnya apa? Pertahanan pertama yang paling bagus di dalam tubuh kita ada disebut dengan komplement. Kalau kita sebut di dunia medis itu, komplement itu adalah rangkaian protein. Protein-protein di dalam tubuh kita itu, molekul-molekulnya itu biasanya digunakan sebagai nutrisi, energi. Tapi sebenarnya protein juga molekulnya itu bisa berubah menjadi semacam perangkap. Jadi kalau kayak jebakan, kayak lalat ada perangkapnya itu nempel-nempel gitu ya. Sama, protein-protein yang ada di dalam tubuh itu kalau dia diaktifkan oleh sistem kekebalan tubuh yang lain, dia akan menjadi kayak perangkap. Jadi ketika ada virus yang sudah masuk ke dalam sel tubuh, maka sistem komplement itu, protein-protein itu akan aktif dan akan kayak peluru kendali lah. Dia akan bebas menuju virusnya, kejar. Tapi dia nggak membunuh, dia hanya nempel ke virusnya, tempel. Kalau ketempelan protein molekul tadi, ya kan, C3B kalau kita sebut ya, komplement 3B itu nempel. Kalau hanya 2 mungkin virusnya masih gerak. Tapi kalau protein di dalam tubuh kita banyak, maka virusnya bisa ketutup protein komplement 3B tadi. Maka virusnya nggak berdaya, nggak bisa bergerak, boro-boro membelah diri, boro-boro berkembang.
bergerak aja susah. Nah, ini adalah sistem pertahanan utama yang kita butuhkan supaya virus yang masuk ke tubuh kita tidak sempat berkembang. Nah, kalau sudah lemah, sudah nggak aktif, maka sel-sel kekebalan tubuh, sel darah putih akan makan tuh virusnya, dibersihkan, habis, selesai. Nggak sembuh, nggak sakit, nggak sakit. Mungkin ada sedikit demam-demam lah. Demam sedikit itu adalah proses. Demam itu sebenarnya bagus dalam rangka meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Maka sarannya bagi para relawan supaya kekebalan tubuhnya bagus itu ya nutrisi dicukupi. Utamanya protein. Nah, protein. Kenapa? Untuk meningkatkan tadi proteksi awal, lapis pertama di depan. Sehingga walaupun ada yang nempel, ada yang masuk dalam tubuh, tetap nggak sakit. Itu adalah harapannya itu. Nah, kemudian orang yang berikutnya adalah orang yang berikutnya sudah terpapar, masuk, sel-selnya terinfeksi, saluran napasnya, tapi kekebalan tubuhnya rendah. Sehingga apa? Dia akhirnya sakit, radang, batuk, kemudian demam, ya kan, serak, semua tanda-tanda COVID-19 muncul di orang tersebut. Tapi apakah dia akan meninggal? Kemungkinan meninggalnya sangat kecil. Kenapa? Karena ketika sistem kekebalan tubuh itu sudah memproduksi, kemudian dibentuk antibodi di 2, 3, sampai 5, 6 hari berikutnya. Ketika antibodi itu sudah diproduksi banyak, dampaknya apa? Dampaknya maka virus-virus yang ada di dalam tubuh itu akan diselesaikan oleh pertahanan antibodi tersebut. Nah, sebenarnya lapisnya banyak sekali. Sistem kekebalan tubuh itu lapisnya banyak. Lapis terakhir ya tadi antibodi. Nah, sembuh. Lah terus kenapa kok ada orang yang terkena COVID-19 itu akhirnya meninggal? Rata-rata yang meninggal itu mempunyai penyakit lain. Contoh, orang yang awalnya sudah ada sakit jantung, nggak sakit aja sudah lemah, sudah sesek, ketambahan COVID, berat, jadi sakit dan akhirnya parah meninggal. Orang yang mengalami gangguan sistem pernapasan sebelumnya, orang TBC, orang HIV, orang yang sakit-sakitan lah ya, dia terkena virus corona, masuk, nginfeksi, antibodinya itu lama dibentuknya, sehingga ada kemungkinan meninggal. Tapi yang meninggal sebenarnya prosentasenya kecil. Nah, bahayanya bukan meninggalnya, bahayanya adalah penyebarannya. Menyebarnya sangat cepat. Nah, sekarang gini, orang yang sudah sakit dirawat sembuh, itu kalau ruang perawatannya ada. Sekarang gini, kalau pencegahannya ini tidak diatasi, relawan tidak bergerak, yang sakit bareng-bareng, ada 1000 orang sakit, rumah sakit hanya bisa menampung 100. Nah, yang lain mau bagaimana? Itu yang menyebabkan banyak yang meninggal. Maka supaya meninggalnya itu bisa ditekan, tadi pencegahan dan tugas-tugas relawan itu sangat bermanfaat sekali dalam pencegahan penyebaran virus corona tersebut. Nah, itu adalah kondisi-kondisi orang yang memang beresiko. Jadi orang yang beresiko, saya ulangi lagi, adalah orang yang berusia lanjut. Itu jelas, karena orang yang usia lanjut kekebalannya rendah ya. Kemudian orang yang riwayat penyakit pernapasan, oke, sudah sesek lama, atau TBC misalkan lama, asma gitu, itu biasanya. Kemudian orang yang kondisi sakit dengan kekebalan tubuh rendah, pasien HIV misalkan, itu bisa resiko besar. Orang yang memiliki kondisi medis seperti diabetes, penyakit jantung, yaitu yang tadi saya sampaikan, adalah orang-orang yang kalau terkena virus COVID-19 tadi bisa berujung parah, sampai di rumah sakit, sampai di ventilator itu. Namun pada sebenarnya pada orang-orang yang kekebalannya bagus itu tidak akan sampai berujung pada meninggal itu. Kemudian
gejalanya apa saja sih? Gejalanya kita sudah tahu dan tadi sudah saya sampaikan juga. Ada beberapa orang gejalanya itu ringan, hanya demam-demam saja atau hanya flu saja. Itu yang tadi saya sampaikan, kekebalannya bagus. Kemudian ada yang gejalanya sampai pilek, sakit tenggorokan, batuk, demam, itu yang lebih parah. Artinya kekebalan orang tersebut tidak lebih baik. Nah, kemudian ada lagi gejalanya sampai ke radang paru, sulit bernapas. Nah, ini biasanya adalah orang-orang yang mempunyai riwayat penyakit lain, sehingga harus dirawat di rumah sakit, di ICU, dipantau. Itu adalah kategori itu. Nah, hanya sejumlah kecil yang sampai meninggal. Ya, itu gejalanya tadi sudah. Nah, siapa yang perlu melakukan pemeriksaan ke rumah sakit? Wah, itu tetangga saya demam-demam, batuk, itu virus corona itu. Belum tentu. Selama ada orang yang batuk, pilek, kemudian dia tidak dari zona merah, tidak dari tempat-tempat yang mengalami wabah, dia ya paling hanya flu biasa, tidak perlu dicemaskan. Tapi kondisi saat ini adalah di wilayah kita, di Kebumen, di Beciruyung juga dan sekitarnya, kan sudah ada banyak wabah. Bukan banyak, artinya yang sudah positif aja, yang sudah dikonfirmasi 2. Artinya yang belum terkonfirmasi banyak. Artinya ketika kita keluar rumah itu kita tidak yakin apakah saat kembali ke rumah tidak membawa virus COVID-19. Maka dari itu himbauan kepada seluruh masyarakat, ketika ada gejala batuk, panas, walaupun itu hanya flu biasa, segera dilakukan pemeriksaan, karena untuk paling tidak dipantau, ya, dipantau, kemudian di rumah dulu sampai sembuh. Kalau hanya batuk, pilek, flu, kemudian sebelum 14 hari biasanya sudah sembuh, maka setelah 14 hari ya berarti dia tidak positif. Atau ada orang yang dari luar kota pulang kemudian kecapean, pilek-pilek, flu, mungkin COVID-19, mungkin tidak. Kalau dalam pemantauan di rumah beberapa hari kemudian demamnya hilang, kemudian setelah 14 hari selesai, maka virus di tubuhnya sudah nggak ada. Artinya sudah diselesaikan semua oleh antibodi si pasien itu. Sudah dilawan sendiri. Artinya tidak harus diobati. Nah, siapa yang harus ke rumah sakit? Yang ke rumah sakit adalah yang demam panas, batuk, pilek, sesak napas. Kalau sudah mengarah ke sesak napas, artinya ini memang perlu dirawat. Tapi mohon, ketika mau masuk ke rumah sakit untuk orang-orang yang resiko tadi, orang yang habis dari luar kota, yang zona merah seperti itu, sebelum ke rumah sakit harus telepon dulu. Kabari dulu ya? Iya, utamanya relawan. Oh, ini kondisinya sakit, ini harus dievakuasi ke rumah sakit. Tolong itu harus telepon dulu. Oh, telepon misalkan dari di sini ya PKU Gombong lah ya. Oh, PKU ini kita ada pasien seperti ini, kondisinya mirip-mirip dengan COVID-19. Kita ingin rujuk PKU. Jawaban PKU ditunggu. Kalau jawaban PKU, oh mohon maaf, PKU itu kuota ruang isolasinya misal hanya 5, maka sudah tidak menampung lagi karena yang 5 itu belum pulang. Jadi disarankan untuk ke rumah sakit lain. Itu tujuan dari nelpon rumah sakit dulu. Jangan ujuk-ujuk datang. Kalau ujuk-ujuk datang disuruh pulang, nanti wah ini PKU menolak pasien. Menolak pasien bisa dipenjara sebenarnya. Bukan nggak ada yang menolak pasien, itu tidak menerima pasti ada alasannya. Kalau nggak ada alasannya, pimpinan rumah sakitnya penjara. Itu. Nah, itu adalah alur siapa yang harus dibawa rumah sakit dan membawanya harus bagaimana. Gitu. Nah, karena pengobatannya itu belum ada vaksinnya, maka hanya bisa diobati dari tubuh sendiri. Kekebalan tubuh sendiri. Nah, bagaimana supaya kekebalan tubuh itu baik? Maka harus ditingkatkan daya tahan tubuh. Dan dilakukan pencegahan-pencegahan, salah satunya cuci tangan.
biasakan cuci tangan. Kalau kita di Setikes Muhammadiyah Gombong itu slogannya ya saat ini pertahankan wudhu gitu ya. Jadi batal wudhu. Iya itu bagus itu. Karena cuci tangan itu bagus untuk mengurangi resiko-resiko. Utamanya yang perokok. Perokok itu kan sering ke mulut ya tangannya. Itu sering-seringlah cuci tangan itu ya. Ya sering-sering cuci tangan. Karena dengan cuci tangan tersebut, apalagi dengan disinfektan, tentu saja virus coronanya akan mati. Kemudian bagi yang merasa demam, yang habis bepergian kok demam, itu ya harus menjaga diri dan menjaga orang lain. Tidak otomatis kena, tidak otomatis wah saya demam batuk saya itu terkena COVID, tidak, tapi jaga-jaga, waspada. Oh saya batuk, saya demam, oh saya berarti harus pakai masker, kan gitu. Oh saya batuk, saya demam, berarti batuknya jangan pakai tangan. Kalau nutupnya pakai tangan ini nanti kemana-mana. Nutupnya harus pakai apa? Harus pakai gini, lengan. Nah, sehingga tangan kita megang-megang tidak kemana-mana, nggak nular kemana-mana. Ya, jadi tolong kalau batuk mulai sekarang jangan ditutup pakai tangan, tutuplah pakai lengan. Itu kalau batuk harapannya begitu. Itu edukasi kepada semua orang yang ada batuk-batuknya, baik itu COVID maupun bukan, pokoknya diharapkan seperti itu untuk kondisi sekarang ini. Kemudian jaga jarak 1-2 meter. Karena jaga jarak ya ini harus dilakukan, seperti kita jangan terlalu dekat ya kan, orang lain yang kumpul-kumpul dipisahkan, tolong duduknya jangan terlalu dekat, itu selalu diingatkan. Apalagi yang kumpul lebih dari 10 orang bubarkan, itu harapannya begitu. Relawan harus tegas, kalau tidak tegas ya nanti yang beresiko adalah relawannya sendiri ya. Coba kalau ada kasus benar-benar katakanlah sudah masuk ke Bejiruyung, siapa yang terpapar dulu? Relawannya. Nah, relawannya dulu ya kan, sebelum tetangga-tetangganya, relawannya dulu. Maka relawan harus tegas. Kalau ada katakanlah yang menolak dan lain sebagainya, sampaikan dengan baik, komunikasi dengan baik, bahwa Bapak dengan menjaga orang lain, kita juga terjaga, Bapak juga terjaga. Istilahnya seperti itu. Nah, karena ya tadi mudah menyebar. Jangan sentuh mata, hidung dan mulut. Kalau bepergian ketika katakanlah kok gatel banget matanya gitu ya, jangan ucek-ucek pakai mata gini. Kalau terlalu gatel banget ya pakai punggungnya lah. Ya itu. Sebisa mungkin jangan disentuh-sentuh daerah wajahnya itu ya. Itu untuk menghindari kontaminasi. Karena paling banyak ada virus itu di tangan. Ya, nyentuh di mana-mana itu. Jangan suka menyentuh mata, hidung dan mulut. Itu. Kemudian tunda bepergian jauh ya, sudah jelas ya. Namanya ini harus ditunda dulu, piknik, pernikahan atau dan lain sebagainya kan sudah ditunda semua itu. Betul. Itu sudah bepergian jauh harus ditunda. Kemudian isolasi. Nah, bagaimana untuk warga yang penghasilannya hanya bisa didapat dengan keluar rumah? Wah, saya kalau nggak keluar kerja serabutan di pasar yang nggak bisa dapat nggak makan gitu ya. Oke lah, kalau memang itu harus ya, kalau itu memang harus dilakukan ya, harus pergi, tolong sebelum masuk rumah ya kan cuci tangan, kemudian mandi, bajunya segera diganti, itulah pencegahan. Tapi kalau Desa Bejiruyung ini bisa swadaya dan bekerja dengan masyarakat, itu sebenarnya bisa buka tabungan, ya, bisa buka donasi. Oke, untuk Bejiruyung, ayo semua warga yang sehat, yang tidak sehat, yang kaya, yang miskin, silakan bikin donasi. Donasi ini untuk siapa? Untuk warga yang pekerjaannya di luar, biar dia nggak berangkat kerja. Jadi selama dia nggak bekerja, dia dapat makan, dia dapat segala sesuatunya, sehingga Desa Bejiruyung benar-benar nggak ada yang seliweran sama sekali. Itu kalau bisa dibuat seperti itu bagus sekali, ya. Ya, itu artinya tunda bepergian jauh. Ya. Kemudian segera ganti pakaianmu. Iya betul, tadi sudah saya sampaikan. Jaga jarak juga sudah. Nah, ketika muncul tanda gejala,
sudah berupaya sebaik mungkin, relawannya sudah bekerja keras, tetap ada yang muncul gejala, ada demam, sesek. Ya, ini harus cari pertolongan. Nah, bagaimana caranya? Tadi telepon dulu, ngabari dulu, ya? Ngabari dulu. Karena kalau nggak ngabari, apalagi dibawa ke puskesmas, wah, puskesmas tidak ada ruang isolasi, langsung dirujuk lagi, rujuk, pusing di jalan, ya itu. Maka tolong telepon dulu. Kalau puskesmasnya sudah siap, sudah ada ruang isolasinya, oke, silakan puskesmas. Kalau belum, rumah sakit yang ada di mana, itu harus koordinasi. Jangan asal bawa. Nanti dampaknya bisa dialihkan ke rumah sakit yang lain lagi. Nah, relawan itu hampir mirip kerjanya dengan petugas kesehatan perawat. Perawat habis ngerawat pasien corona, atau relawan habis menangani pasien positif corona, pulang ke rumah sama tetangganya nggak boleh, jangan pulang ke sini gitu. Nggak boleh. Perawat, tenaga kesehatan juga diperlakukan begitu. Ya, itu salah. Kenapa salah? Perawat dan petugas kesehatan di rumah sakit ketika menangani pasien COVID-19, dia itu pakai APD, alat proteksi diri, masker, baju berlapis-lapis. Artinya kemungkinan virus itu masuk ke tubuhnya petugas kesehatan atau perawat itu sangat kecil. Menularkan ke orangnya pun sangat kecil. Dan bisa dipahami bahwa petugas kesehatan di rumah sakit itu ketika habis merawat pasien COVID itu tidak langsung pulang, tapi dia nunggu dulu, nginep dulu di rumah sakit beberapa hari sampai tidak ada gejala, baru dia pulang. Jadi nggak perlu ada di rumah langsung ditolak. Lebih berbahaya orang yang keluar rumah dan balik daripada petugas kesehatan yang pulang ke rumahnya dari rumah sakit, ya. Iya, dari rumah sakit. Itu lebih berbahaya adalah orang yang bepergian jalan-jalan dan pulang. Nah, itu maka perlu dipahami. Maka relawan pun bisa mungkin nanti akan diperlakukan seperti itu. Bagaimana mensikapinya? Pasti stres. Wah, anaknya orang oleh dolan mengendi-endi dicegah, anaknya yang pusing, orang tuanya juga ikut stres. Nah, ketika terjadi kepanikan, stres itu jangan terus dipikir terlalu dalam. Nanti si relawan kekebalannya rendah. Turun ya, jadi ya. Turun. Harus diapakan? Wajar kalau jadi sedih, stres dengan kondisi itu. Maka harus dibicarakan dengan orang lain, orang yang paham, orang yang ngerti. Kemudian ahli-ahli psikologis juga bisa konsultasi. Di Kebumen sudah ada kontak personnya, nanti minta, kalau ada gangguan psikologi, stres, mengadu ke siapa, suruh apa, itu ada kontaknya, bisa komunikasi. Artinya ketika kita stres jangan dipendam. Ketika dipendam kekebalannya rendah, resiko tertular yang tadinya enggak ada malah jadi kena. Itu. Kemudian jaga gaya hidup, pola makannya, ya kan. Kalau sedang stres jangan terus nggak mau makan. Rata-rata orang stres kan termenung, nggak mau makan. Jangan. Kalau sedang banyak pikiran, pusing, justru makan yang banyak, minum yang banyak, olahraga, banyak istirahat. Itu. Sama, relawan itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh, selain makan nutrisi yang banyak, istirahat harus cukup. Misalkan jaga posko ini jaga malam, harapannya pagi tidur dulu. Jangan mau jaga malam tapi nggak tidur, nanti jaga malam kurang istirahat, kekebalannya rendah, ada warga pulang kampung membawa, resiko sekali. Jadi untuk relawan tolong yang paginya atau siangnya tidur dulu. Itu. Kemudian suhu yang rendah, hujan-hujan seperti menurunkan kekebalan. Jadi relawan-relawan yang jaga di posko itu harapannya pakai jaket. Biar hangat. Apalagi kalau yang shift malam. Iya. Selain itu minum yang hangat, tidak harus yang manis. Hangat putih yang banyak, atau minum-minum jahe yang bisa menghangat, bagus. Jadi kekebalan si relawan harus dijaga karena dia ada di garda terdepan. Selain itu dihirup. Ya.
Oke, untuk mengatasi perasaan bila khawatir, jika mulai merasa sakit, segera melakukan pemeriksaan. Nggak usah takut. Oh, saya relawan, saya kok tiba-tiba demam batuk, duh, jangan-jangan saya tertular. Terus takut periksa karena takut dikucilkan. Jangan. Relawan itu harus terbuka. Oh, saya mengalami gejala, saya harus periksa. Oh, saya harus karantina. Ya wajar. Saya harus di rumah saja, ya nggak apa-apa. Ya, itu namanya relawan, ya. Harus siap untuk karantina, siap untuk di rumah saja sementara dia mengalami gejala. Jangan kita nyuruh-nyuruh orang ketika kita lagi demam batuk, malah kita jalan-jalan sendiri. Itu. Oke. Kemudian komunikasi. Orang yang pulang dari daerah zona merah itu pikirannya sudah pusing. Aduh, saya mau pulang, di sini takut tertular. Aduh, kalau saya pulang nanti di desa saya dijauhi orang. Dia pulang itu sudah kondisi stres. Galau. Kalau dia di badannya ada virusnya, gampang banget dia sakit. Maka kita sebagai relawan jangan memperlakukan dia sebagai orang yang bersalah. Kita harus bersikap hormat, sopan, empati. Oh iya, oke, ya. Itu harus komunikasinya yang baik. Kemudian yang paling penting adalah dengarkan pertanyaan, kemudian dengarkan keluhan. Itu harus dikomunikasikan dengan baik supaya dia gak jadi pede. Ya. Jelaskan. Mungkin saja yang pulang kampung belum paham betul. Si relawan sudah lebih paham nih. Oh, nggak apa-apa, kamu pulang. Nanti yang penting di rumah saja. Di rumah harus bagaimana. Disampaikan, maka dia pulang ke rumah dengan tenang. Walaupun apa apes-apesnya dia terkena virus, nggak parah-parah amat, gitu kan? Dan karena dia nggak keluar rumah, nggak menularkan ke orang lain. Itu. Kemudian coba berikan jawaban-jawaban kepada masyarakat. Tapi yakin, mungkin ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada relawan tidak bisa menjawab. Ya, tidak masalah. Nanti saya tanyakan ke pihak terkait. Tetap seperti itu. Maka informasi-informasi itu harus selalu di-share kepada masyarakat. Masyarakat juga harus tahu. Maka kalau sama-sama tahu, wabah ini akan cepat selesai. Tapi kalau tidak banyak yang tahu, itu akan terus menjalar dan bertambah banyak. Oke. Kemudian jelaskan prosedurnya. Nah, ini kalau kepada masyarakat itu harus dikasih tahu. Ini kalau ada orang yang memiliki gejala-gejala kemudian dirawat di rumah sakit isolasi, itu tidak boleh ditunggui. Ya. Kemudian kalau ada yang sakit biasa, sakit-sakit yang lain pun di rumah sakit tidak boleh dicenguk. Jadi nggak usah berbondong-bondong ke rumah sakit. Sementara ya. Sementara itu ya. Oke. Kemudian kan perkembangan kepada warga. Jadi kalau kita sudah sedikit paham tentang COVID-19 ini, maka tugas relawan itu sebenarnya ada banyak. Ya, yang pertama buat pusat informasi pencegahan. Jadi ada pusat informasinya di posko ini tentunya. Pusat informasi itu tidak hanya mencatat, tapi kalau warga ada yang bertanya boleh. Silakan warga yang ingin tanya-tanya ke kita di sini relawan. Pede sedikit ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang nggak bisa ditanyakan, konsultasikan. Intinya di sini dijadikan pusat informasi. Kemudian juga relawan harus mau menjelaskan kepada masyarakat melalui media sosial, grup-grup. Itu harus dijelaskan. Ya, nanti video-video yang seperti ini juga bisa di-share kepada masyarakat supaya lebih paham. Ada sosialisasi pencegahan. Nah, sosialisasi itu bisa lewat spanduk, leaflet, ya kan? Kemudian media sosial itu bagus. Pendataan penduduk, yang didata tidak hanya yang pulang kampung. Yang didata adalah warga yang rentan. Contohnya, oh ini orang yang sakit-sakitan ada berapa, orang yang sudah lansia banget yang resiko sakit berapa. Itu ada datanya mestinya, ya. Sehingga data-data itu dipantau. Yang dipantau tidak hanya yang baru pulang. Yang pulang bisa jadi sehat karena tadi bawa virus tapi tidak sakit. Yang di rumah tetangganya itu lansia, sering sakit, yang rumah yang tertular kan gitu. Betul.
Kemudian ada penyemprotan, sudah dilakukan penyemprotan ya. Sudah. Penyemprotan silakan ke rumah-rumah ya kan, paling tidak di teras-teras masing-masing rumah semua disemprot itu tidak sekali. Itu berkala, silakan dilakukan untuk pencegahan. Kemudian penyiapan tempat khusus. Nah, ini isolasi. Di sini rencananya di SD ya. Di SD. Nah, ketika SD nanti menjadi tempat isolasi, maka warga sekitar SD juga harus diedukasi. Kalau tidak diedukasi mereka pindah. Takut ya? Takut. Nah, kalau sudah diedukasi mereka akan paham, mereka akan bisa memproteksi diri. Sama seperti kalau masyarakat sudah akan terjadi mayat ditolak. Iya, betul. Itu ada kejadian di daerah lain. Iya. Mau dikebumikan kok ditolak. Padahal orang yang sudah meninggal itu sudah dikafani, dibungkus, didisinfektan. Kemungkinan untuk virusnya keluar dari tempat itu sangat kecil. Karena sudah rapi ya itu ya. Sudah rapi, apalagi sudah dikebumikan. Itu ya tidak menularkan lagi, malah ditolak. Lah kalau ditolak ya sudah taruh sini saja, mau apa? Malah bingung. Malah bingung. Itu lebih beresiko menularkan adalah orang yang datang dari zona merah. Mayat yang sudah diperlakukan secara tugas kesehatan yang habis merawat, relawan, itu kemungkinan menularkannya sangat kecil. Nggak usah ditakutkan yang seperti itu. Ya, nah, itu masyarakat perlu dipahamkan tentang itu. Oke, kemudian membuat pos gerbang ya, ini posko ya. Oke, membuat atau memastikan kerumunan warga tidak ada. Kalau ada kerumunan dibubarkan ya. Bubarkan. Oke, relawan sudah melakukan itu. Kemudian pengawalan kepada warga yang melaksanakan karantina mandiri. Nah ini tidak boleh kemana-mana sama relawan, tapi hanya dipantau saja, kan kasihan. Kalau misalkan dia di karantina di rumah nggak boleh pergi-pergi, ya paling tidak ada suplai lah makan atau apa, itu harapannya begitu ya. Kemudian membantu tenaga kesehatan, nah itu membantu tenaga kesehatan menangani, artinya kalau merujuk harus tahu APD-nya. Intinya adalah relawan jangan menyepelekan alat proteksi diri. Itu harus pakai, jangan lah aku kan bantu yang sakit ya ora apa-apa, jangan seperti itu. Alat proteksi diri harus selalu digunakan. Apalagi ketika ada warga pendatang yang baru datang itu. Kemudian penyiapan dan penanganan logistik untuk kepentingan warga desa. Nah ini sangat penting sekali. Maka harapannya nanti APBDes itu ya bisa dianggarkan ya kan, bisa dirubah sehingga adalah anggaran-anggaran untuk penanganan COVID tersebut. Oke, pos penjaga sudah. Harapannya nanti desa Bejiruyung benar-benar menjadi desa yang tanggap COVID-19. Ya. Oke, relawannya sudah ada, bisa mengenali gejala, bisa melakukan pencegahan, bisa menangani gejala-gejala dini, dan bisa merubah APBDes. Itu. Ya, harapannya itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah kurang mohon maaf. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas boleh. Siap. Terima kasih pada Pak Bambang, sangat jelas, edukasi pada masyarakat sangat lengkap, dan ini dari awal, dari penjelasan relawan sampai dengan penanganan bagi pemudik ataupun datang. Baik, bagi seluruh warga masyarakat desa Bejiruyung dan sekitarnya, kita juga membuka kurang lebih nanti ada 2 atau 3 pertanyaan. Silahkan bisa dikirim di nomor 081 999 222 lagi 081 999 222 489. Ini Pak Bambang ada yang sudah masuk, yang sudah kita catat. Ini ada pertanyaan dari relawan. Yang pertama, ini sering kami dengar pasien atau disebut ODP ya, ODP untuk karantina mandiri 14 hari.
apa maksud dari tujuan kegiatan tersebut. Kemudian disambung dengan bagaimana. Ini pertanyaannya kedua ya Pak Bambang, itu dari satu tadi. Yang kedua dari supir ambulan Pak Bambang. Ini kebetulan Desa Bejirung mempunyai 2 layanan ambulan. Yang pertanyaannya adalah bagaimana penanganan bagi pasien yang memerlukan ambulan itu. Ini mungkin nanti bisa dijelaskan ini positif atau bagaimana ya. Yang jelas ini dari supir ambulan. Kemudian yang ketiga, ini juga ada pertanyaan bagaimana kalau memang ada yang mati ataupun meninggal, ini bahasanya mati nih. Itu apakah resikonya sangat kecil tentang penyebaran corona? Nah itu yang 3. Ini ada hashtag salam kemanusiaan sinergi hebat tebar manfaat. Monggo Pak Bambang, yang pertama dari maksud 14 hari karantina, kemudian dari supir ambulan, dan yang ketiga mengenai penanganan jenazah ataupun yang sudah meninggal. Dipersilakan monggo Pak. Ya. Oke. Jadi untuk menjawab kenapa 14 hari sebenarnya adalah umur dari virus ya. Jadi begini, virus COVID-19 ini kalau dia keluar dari pasien ya atau orang yang mengalami gangguan, maka virus itu akan keluar bersama droplet. Droplet itu bisa nempel di benda ya kan? Kalau bendanya ini ketempel kepegang orang, maka otomatis orang tersebut akan membawa virus corona tadi. Nah sekarang ada kemungkinan virus itu masuk tadi pertama hanya nempel saja, cuci tangan hilang. Oke. Ada yang masuk sampai ke paru-paru dan berkembang. Nah kalau sudah berkembang kemudian demam sekitar 2-3 hari, maka nanti antibodi kekebalan tubuh akan diproduksi. Nah jadi pertahanannya berlapis-lapis. Pertahanan pertama di lendir, silia, kemudian tadi ada namanya komplemen protein tadi ya. Kalau itu tidak bisa mengatasi, maka ada namanya interferon. Interferon itu kalau sel yang kemasukan kuman, dia akan memberikan pesan kepada sel-sel yang lain. Di sini ada virus, silakan bikin pertahanan gitu. Nah, kalau itu tetap terlewati, maka ada namanya limfosit, ada namanya antibodi. Itu kalau sudah diproduksi besar-besaran oleh tubuh, itu virus di dalam tubuh itu nggak bisa ngapa-apa. Iya, terkekang. Nah, cuma dampak dari antibodi dan pembentukannya itu kan radang. Radang itu bikin sesek, bikin nggak nyaman, bikin apa namanya? Istilahnya bisa menjadi shock. Shock septik ya kan, itu karena radang. Nah itu yang berbahaya pada pasien-pasien yang sebelumnya sudah ada penyakit. Nah bagi orang yang sebelumnya sehat-sehat saja dan kekebalannya bagus, antibodi sudah diproduksi, dia memang merasa demam, batuk, pilek, kemudian sesak, katakanlah sampai sesak. Setelah 14 hari virus-virusnya akan habis oleh kekebalan tubuh kita sendiri. Jadi selama 14 hari itu kalau setelah itu tidak ada gejala lagi, artinya virusnya sudah habis, sudah nggak ada, nggak perlu dikarantina lagi. Sama seperti orang yang pulang kampung sudah 2 minggu masih nggak boleh keluar katakanlah ya kan, yaitu enggak ya. Setelah 14 hari artinya di dalam tubuhnya kalaupun ada itu sudah habis. Kalau enggak ada ya memang enggak ada. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi, bagaimana jenazah sebenarnya menularkan enggak? Petugas kesehatan bagaimana menangani jenazah itu sudah sangat teliti, sudah dibikin lapis-lapis. Di rumah sakit sudah diberikan disinfektan, lapis-lapis. Dalam pelaksanaannya ke pemakaman juga didampingi supaya nggak dibuka-buka. Artinya tidak ada virus corona yang bisa keluar. Artinya kemungkinan untuk menularkan sangat kecil, atau bahkan mungkin bisa jadi tidak ada. Itu apalagi sudah dikubur. Karena virus corona itu hanya bisa bertahan hidup di benda hidup.
Kalau di luar benda hidup, kalau orang mati berarti masih hidup nggak? Enggak, dia nggak akan bertahan lama. Sama seperti ketika virus itu ada di tembok, di meja, bertahan paling berapa lama? Beberapa jam, paling mungkin sehari, mati. Nah, kalau sudah dikubur ya mati nanti beberapa hari, nggak bakalan bisa keluar ke tanah kemana-mana ikut air, tidak. Ya, itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tentang ambulan. Ini ambulan. Ya, saya supir ambulan, bagaimana ini membawa pasien yang harus dievakuasi? Ya, sopir ambulan sama dengan relawan. Sopir ambulan membawa pasien juga atas rujukan dari relawan. Relawan ini, Pak sopir, ini ada pasien kondisi seperti ini, perlu dirujuk ke rumah sakit. Pertama telepon dulu ya. Yang kedua, sopir ambulan relawan harus menggunakan APD, alat proteksi diri, masker, sarung tangan, ya kan? Karena tadi untuk menghindari kontaminasi. Sudah dilakukan itu pun, nanti pulang sampai rumah jangan lupa cuci baju, mandi, jangan makan-makan. Jadi jangan nyopir ambulan ke rumah sakit sambil minum, ke rumah sakit sambil makan. Kalau bisa dihindari. Siap. Ya, makan dulu sebelum berangkat, minum dulu sebelum berangkat, maka sudah proteksi, bawa ke rumah sakit, pulang sampai rumah cuci mandi baru makan-makan. Insya Allah aman. Harapannya itu insya Allah aman. Siap. Begitu ya? Oke. Iya. Terima kasih Pak Bambang. Ini sebelum kita tutup nanti ada satu pertanyaan lagi dan perlu diketahui bagi seluruh warga masyarakat Desa Bejiruyung. Ini waktunya sudah menunjukkan pukul 17:37 menit. Mungkin nanti 5 menit 10 menit ke depan kita sudah selesai dalam siaran langsung edukasi masyarakat tentang relawan. Dan nanti setelah maghrib ini nanti akan dilanjutkan dengan berbincang ataupun ada himbauan dari Bapak Kepala Desa yang berkaitan dengan informasi kemasyarakatan. Karena tadi saja ketika kita melaksanakan kegiatan sholat Jumat banyak kabar yang simpang siur. Nanti ada sesi yang kedua adalah setelah sholat maghrib. Ini Pak Bambang, pertanyaan yang selanjutnya. Ya, ada pertanyaan dari relawan COVID-19 dari Bejiruyung juga. Penyemprotan yang terjadi di posko, termasuk posko Desa Bejiruyung, apakah itu maksimal dan bagaimana pandangan Bapak melalui pola yang harus dilakukan di posko, terutama di posko Desa Bejiruyung? Nah, ini pertanyaan mungkin dari relawan yang baru saja piket menanyakan pola yang harus dihadapi oleh relawan. Kalau yang di Bejiruyung sendiri Pak, ini saya ceritakan, kalau yang di Bejiruyung sendiri kebetulan itu kalau ODP ataupun pemberi masuk nanti jaga jarak, kemudian langsung ditempatkan di tempat yang telah disediakan, kemudian disemprot dengan desinfektan tentunya dengan APD ataupun dengan pelindung diri, kemudian ada screeningnya itu, kemudian setelah itu baru dikasih himbauan secara lisan dan dimulai nomor HP, terus kemudian dilanjutkan itu. Mungkin dari Pak Bambang memberikan gambaran tentang penanganan ataupun pola yang harus dilakukan di posko, terutama di posko Desa Bejiruyung, monggo. Ya, oke, terima kasih. Jadi pola yang dilakukan itu sudah bagus. Jadi penyemprotan disinfektan itu memang efektif, ya. Kenapa? Karena di tempat-tempat umum utamanya itu emang rentan sekali ada virus COVID-19 tadi. Artinya itu harus dilakukan berkala. Tidak hanya di daerah yang datang. Misalkan di daerah sini juga ini perlu dilakukan berkala ke dalam, ya kan? Itu bagus. Artinya memang ketika ada droplet itu jangan bayangkan kayak air percikan itu yang langsung jatuh. Droplet itu lebih kecil dari yang kita bayangkan, bahkan itu bisa ke bawah angin. Jadi ringan sekali, ya. Jadi bisa saja ke sana, maka sampai 2 meter paling tidak harus kalau jalan, ya kan, itu bisa saja ke bawah angin. Nah, maka dari itu penyemprotan itu bagus, disinfektan di tempat-tempat umum, kemudian di jalan-jalan juga perlu sebenarnya dilakukan, yang dilalui di rumah-rumah warga di terasnya mungkin itu juga perlu. Nah, sekarang begini, kalau ada yang pulang, apakah sebenarnya perlu disemprot badannya kayak gitu ya? Apakah perlu? Sebenarnya dengan penyemprotan badan itu harus berhati-hati. Karena kalau disinfektan itu terkena kulit, nah itu bisa berbahaya karena nyerap.
nyerap ke kulit, kayak salep itu kan nyerap. Ya, disinfektan itu juga nyerap. Kalau kadarnya terlalu besar itu bisa membahayakan. Nah, maka kalau misalkan penyemprotan yang aman, mestinya ya pakai bahan-bahan alami ya. Misalkan pakai rebusan daun suruh. Itu sebenarnya disinfektan, tapi disemprotkan ke badan lebih aman kayak gitu. Itu bagus ya kan. Nah, itu harapannya begitu. Kalau proteksi sebenarnya sah-sah saja. Tapi sebenarnya akan lebih bagus ketika kondisi-kondisi pasien atau warga-warga yang baru datang itu memang benda-benda yang bawaan didisinfektan itu ya bagus. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ini waktunya sudah selesai. Saya minta kepada Pak Bambang untuk memberikan himbauan dan pesan kepada warga masyarakat Desa Pejiruyung untuk mencegah bersama COVID-19 ini. Mudah-mudahan tidak ada di Desa Pejiruyung. Monggo Pak Bambang untuk pesan dan juga pesan kepada warga masyarakat Desa Pejiruyung secara umum. Oke, jadi pesan saya kepada seluruh masyarakat dan seluruh relawan COVID-19 ini, yang pertama, wabah ini tidak bisa diselesaikan oleh relawan saja. Wabah ini hanya bisa diselesaikan oleh peran serta seluruh masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa berperan? Yang pertama adalah faham dulu. Nah, bagaimana masyarakat bisa paham adalah peran serta dari relawan untuk memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat. Kemudian setelah paham bagaimana? Ada yang paham tapi tidak mau melakukan. Harapannya adalah seluruh warga mau komitmen, kompak. Itu adalah cara untuk mengatasi. Kalau ada 100 orang melakukan kebaikan semua, kemudian 1 orang tidak melaksanakan protap dan balelo istilahnya, itu sebenarnya sia-sia. Maka dari itu mari kita kompak, mari kita bekerja bersama, hadapi bersama, insya Allah wabah ini akan segera berakhir. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Bambang Utoyo, Eskop Nurse Magister Keperawatan dari Istikes Muhammadiyah Gombong, dan juga kepada seluruh warga masyarakat Desa Pejiruyung dan yang menyaksikan siaran langsung ini. Dari kami cukupkan sekian dan mohon maaf apabila banyak salahnya. Teriring doa mudah-mudahan wabah ini segera cepat selesai dan seluruh warga masyarakat Desa Pejiruyung dan juga umumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dari saya cukupkan sekian, saya Awal Nifudin mohon pamit undur diri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.